Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian, guru seluruh Indonesia? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, wabah pandemik COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada dunia kesehatan, ekonomi dan sosial, tetapi juga berdampak pada dunia pendidikan. Guru dan para siswa tidak bisa bertemu di ruang-ruang kelas atau tidak bisa melakukan aktivitas pembelajaran di ruang-ruang kelas. Penggantinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan belajar di rumah. Namun Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau, pada minggu ketiga di bulan Juni tahun 2020, kita harus membagikan laporan hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, ada beberapa pertanyaan sahabat-sahabat guru berkenaan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah pertanyaan bagaimana melakukan penilaian atau bagaimana melakukan asesmen. Oleh sebab itu, sejak kebijakan belajar di rumah itu dimulai atau dikeluarkan, maka kita dilarang untuk mengumpulkan siswa di dalam ruang-ruang kelas. Solusinya, pemerintah menganjurkan kita dengan melakukan penilaian secara online atau penilaian jarak jauh. Namun penilaian online atau penilaian jarak jauh ini memiliki beberapa kelemahan. Kita mengetahui bahwa penilaian online itu ada dua tipe. Tipe pertama adalah tipe terkontrol. Tipe yang kedua adalah tidak terkontrol. Tipe terkontrol ini adalah seperti penilaian online ketika kita melakukan UKG atau ketika sahabat-sahabat guru melakukan tes CPNS secara chat. Itu terkontrol karena ada pengawasannya, ada durasinya, kemudian ada sistem yang memastikan bahwa soal tidak bocor. Tetapi bagaimana jika seandainya kita melakukan online dengan mengirim soal melalui WA kepada para siswa? Kita tidak mengetahui bahwa siswa tersebut mengerjakannya dengan siapa, siswa itu minta bantu dengan siapa. Oleh sebab itu, kelemahan-kelemahan tersebut harus kita antisipasi. Nah, yang menjadi persoalan itu adalah seandainya selama ini kita tidak melakukan penilaian-penilaian, baik penilaian harian maupun penilaian mid semester. Jika kita sudah pernah melakukan hal tersebut, maka persoalan-persoalan tersebut tidaklah menjadi permasalahan. Namun Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang menjadi perhatian kita dan menjadi catatan kita yang paling penting adalah bahwa yang kita lakukan penilaian itu adalah segala kompetensi dasar yang pernah kita ajarkan. Berarti pembelajaran yang pernah dilakukan pada bulan Januari, Februari, dan Maret. Selepasnya itu tidak bisa kita lakukan penilaian. Bagaimana dengan pembelajaran di rumah? Pembelajaran di rumah itu boleh kita nilai, tetapi tidak boleh kita jadikan sebagai pertimbangan atau kita masukkan dalam penilaian raport. Karena apa? Pembelajaran di rumah itu fokusnya bukan untuk menyelesaikan seluruh rangkaian kurikulum, tetapi untuk bagaimana pengembangan diri serta pendidikan karakter. Boleh kita nilai sebagai umpan balik kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini menjadi pekerjaan berat kita. Seandainya kita pernah melakukan penilaian harian, seandainya kita pernah melakukan penilaian mid semester, maka nilai-nilai tersebut sudah menjadi hal yang cukup untuk pertimbangan kita dalam menulis laporan hasil belajar. Jika hal-hal tersebut tidak bisa kita lakukan, maka solusinya adalah dengan cara manual. Kita harus berkunjung kepada rumah siswa dengan membawa seperangkat tes. Meskipun dalam penilaian pengetahuan itu tidak hanya penilaian secara tertulis, bisa kita melakukan lisan, bisa kita lakukan dengan melakukan pengumpulan tugas.
Nah, berbeda hal dengan penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Hal tersebut bisa kita lakukan setelah kebijakan belajar di rumah itu dimulai. Penilaian sikap itu bisa juga kita lakukan ketika pembelajaran di rumah itu kita lakukan, kemudian kita dapat merekam seluruh aktivitas berkaitan dengan sikap mereka, tetapi tidak berkaitan dengan penilaian pengetahuan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita harus bekerja keras untuk mengumpulkan seluruh rangkaian penilaian kepada siswa. Kemudian yang terpenting adalah berkaitan dengan kompetensi dasar. Kita harus menilai penilaian tersebut adalah kompetensi dasar yang pernah kita ajarkan atau kompetensi dasar yang pernah kita lalui bersama siswa dalam proses pembelajarannya. Minimal 2 kompetensi dasar. Jika kita memprediksi bahwa satu tema, kalau di SD itu ada satu tema itu ada 2 kompetensi diajarkan, tema berikutnya 2 kompetensi yang diajarkan, berikutnya ada 2 kompetensi yang diajarkan, maka kita memiliki banyak kompetensi yang bisa kita jadikan penilaian, sehingga hal tersebut menjadi acuan kita untuk mendeskripsikan. Nah, bayangkan kalau seandainya hanya satu KD saja, maka tidak ada pembanding. Maksud saya misalkan ketika Ananda sangat baik dalam hal ini, tetapi jika tidak ada KD yang lain, maka tidak ada Ananda perlu bimbingan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pertanyaan berikutnya dari sahabat-sahabat guru adalah bagaimana dengan kriteria kenaikan kelas? Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kriteria kenaikan kelas itu tidak pernah berubah. Ada 3 syarat agar siswa tersebut naik kelas. Syarat yang pertama berkaitan dengan absensi siswa. Namun absensi siswa ini kita perhitungkan dari bulan Januari sampai bulan Maret. Bulan-bulan berikutnya tidaklah menjadi perhitungan kita. Kemudian yang kedua, kriteria siswa untuk kenaikan kelas adalah minimal memiliki sikap baik. Itu tidak pernah berubah. Kemudian yang ketiga adalah siswa tidak memiliki nilai KKM pada 3 muatan bidang studi. Ketika seluruh siswa itu memenuhi kriteria tersebut, atau siswa tersebut telah memenuhi kriteria kenaikan kelas, maka dia berhak untuk naik kelas. Tetapi bagaimana jika siswa tidak memenuhi kriteria tersebut? Maka kita boleh tidak menaikkan siswa tersebut. Artinya kriteria-kriteria kenaikan kelas harus kita perhatikan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Selamat bekerja, termasuk saya. Semoga pandemi COVID-19 ini lekas berakhir sehingga kita dapat beraktivitas semula sedia kalanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.